pajak, selamat datang di Tekstik Ngotak Ngatik Pajak, podcastnya KPP Pratama Pontianak Barat. Bersama saya Indara Putri Nurmasruri, penyuluh pajak dari KPP Pratama Pontianak Barat. Tentunya hari ini kita akan membahas tema yang sangat hangat di masyarakat. Yang tema akan kita bahas pada hari ini adalah UMKM tidak bayar pajak. Nah, seperti yang kita tahu, UMKM itu memiliki peran penting untuk Indonesia, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kemudian mengurangi kemiskinan, dan salah satunya yang terakhir adalah untuk menambah devisa negara. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mbak Ari dan Mbak Kristi. Halo Kak Kristi, Kak Ari. Halo Kak Indara. Sehat? Alhamdulillah. Kita kompak ya bertiga pakai kacamata. Biar seragam juga. Iya. Ini kawan pajak ada Kak Kristi sama Kak Ari. Kak Ari ini kan merupakan penyuluh pajak ya Kak, dari KPP Pratama Pontianak Barat. Nah, sebelum kita bahas tema kita hari ini nih tentang pajak penghasilan UMKM, itu kena pajak nggak sih tahun ini? Kenalin dulu dong, penyuluh pajak itu apaan sih Kak Kristi? Saya duluan nih. Ya boleh. Penyuluh pajak sesuai dengan kata-katanya ya, kerjanya menyuluh. Menyuluh ya. Oke. Kerjanya Berarti tiap hari kerjaannya ketemu sama wajib pajak dong? Iya, kurang lebih begitu ya Kak Ari ya. Ngobrol terus sama wajib pajak. Ngobrol. Berarti kalau misalnya kawan pajak tanya-tanya tentang aturan perpajakan ke penyuluh pajak ya? Iya. Oke, berarti seperti yang kita tahu, mungkin kawan pajak juga banyak yang belum tahu sih, bahwa penyuluh pajak itu merupakan jabatan atau ya jabatan lah ya, jabatan baru yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ya, baru 2 tahun ini ya Kak ya, yang salah satu fungsinya adalah melakukan edukasi ataupun penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak. Nah Kak Kristi dan Kak Ari, sesuai tema kita hari ini adalah UMKM bayar pajak atau enggak sih? Untuk tahun 2023 ini, seperti yang kita tahu kan ada aturan terbaru yang baru keluar tahun 2022 ya. Salah satunya adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, yang dimana salah satunya itu mengatur tentang pajak penghasilan UMKM kan ya, di Undang-Undang HPP itu. Seperti sebelum kita jalan ngotak-ngatik ke aturan HPP ini, seperti yang kita tahu kan UMKM itu punya banyak peran ya Kak ya, untuk perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah meratakan perekonomian, kemudian mengurangi kemiskinan, kemudian apa lagi Kak? Menambah devisa ya? Menambah devisa. Nah, tentunya pemerintah juga sangat memikirkan lah ya, memikirkan UMKM ini ke depannya gimana sih, apalagi setelah kita melalui 2 tahun kemarin yang sangat berat ya, bukan cuman buat kita doang, tapi seluruh dunia juga merasakan beratnya masa-masa itu ya, masa-masa pandemi 2 tahun lalu. Nah, salah satunya UMKM juga merasakan banget itu tuh Kak. Nah, kemudian mungkin pemerintah salah satu aware-nya dengan UMKM yaitu menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini ya, di mana kita pemerintah itu melakukan perubahan aturan terbaru terkait pajak penghasilan untuk UMKM. Nah, nih Kak, seperti yang kita tahu di tahun 2022 UMKM kan tidak perlu bayar pajak dengan syarat omsetnya di bawah 500 juta ya. Nah, aturan ini masih berlaku nggak sih Kak untuk tahun 2023 untuk para UMKM ini? Masih Kak Indara. Jadi sejak Januari 2022 UMKM orang pribadi yang omsetnya dalam 1 tahun pajak, berarti Januari sampai Desember, tidak melebihi 500 juta, berarti tidak usah membayar pajak. Dan itu berlaku sementara sampai dengan 2024. Sampai 2024 ya? Iya. Berarti dari 2022 ya? 4 tahun ya? 3 tahun ya? 2022, 2023, 2024 ya? Sementara berlakunya sampai 2024. Jika ada aturan baru, mari kita lihat nanti. Oh iya, kita lihat nanti. Berarti masih berlaku nih ya untuk Masih. UMKM, bahwa UMKM usahawan ya, orang pribadi lagi ya, syaratnya orang ya. Pribadi. Orang pribadi, bahwa mereka itu kalau omsetnya masih di bawah 500 juta tidak perlu bayar pajak penghasilan yang UMKM ya, yang PPh final kali ya. Oh, PPh final ya Kak ya, 0,5% per bulan itu ya. Iya. Nah, kemudian Kak, wajib pajak kan kriterianya ini kan banyak banget. Apakah semua wajib pajak itu
boleh menggunakan atau bisa memanfaatkan insentif, bukan insentif sih ya, memanfaatkan aturan ini bahwa mereka itu boleh tidak bayar pajak ketika penghasilannya di bawah 500 juta. Atau ada kriteria-kriteria tertentu nih, siapa sih yang boleh menggunakan pajak penghasilan yang 0,5% tanpa perlu dibayar gitu. Oke. Kalau setiap aturan kan pasti ada syaratnya nih Kak. Syarat dan ketentuan Jadi, syarat ya. dan ketentuan siapa-siapa aja sih sebenarnya yang memenuhi. Nah, kalau kita melihat pajak UMKM yang 500 juta ini, nah kita kata kuncinya adalah orang pribadi Kak. Oke. Jadi yang pertama harus orang pribadi. Yang kedua adalah wajib pajak yang melakukan usaha. Jadi tidak melakukan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu seperti pengacara atau mungkin dokter. Nah, itu pekerjaan bebas. Nah, yang boleh pakai aturan ini adalah wajib pajak yang menjalankan usaha. Misal punya toko, terus warung kopi, seperti itu. Kemudian dilihat lagi, kalau sudah memenuhi dua syarat tersebut, lihat lagi apakah omsetnya mencapai 4,8 miliar dalam setahun. 4,8 miliar, nah itu masih termasuk ke UMKM. Kemudian yang terakhir dilihat lagi, apakah mencapai 500 juta atau belum dalam setahun. Nah, kalau misalnya di bawah 500 juta dalam setahun, berarti full tidak membayar pajak, tidak terutang pajaknya. Sedangkan kalau misalnya nanti UMKM nih, penghasilannya di bawah 4,8. Nah, untuk bagian 500 jutanya itu, omset 500 jutanya tidak terutang pajak. Tapi penghasilan setelah 500 juta itu tetap dikenakan pajak sesuai peraturan PP 23 tahun 2018. Mungkin itu Kak. Berarti ini hanya berlaku untuk orang pribadi ya, usaha masing NPWP pribadi ya Kak ya? Iya. Bukan NPWP badan ya, badan usaha ya? Ini nggak berlaku ya untuk badan usaha ya? Kalau untuk badan usaha tetap menggunakan aturan yang sebelumnya. Jadi kalau yang untuk PP 55 ini menekankan pada penghasilan untuk orang pribadi. Oh, orang pribadi. Jadi yang mendapat insentif adalah orang pribadi ya, yang di bawah 500 juta tadi. Iya. Kalau misal gini Kak, tadi kan kriteria kedua Kakak bilang kan tidak melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, ataupun pengacara, mungkin salah satunya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ternyata si dokter, notaris, atau pengacara itu punya penghasilan lebih dari satu selain pekerjaan bebas dia tadi. Nah, misalnya dia ternyata, anggaplah dokter nih misalnya. Dokter, dia juga punya apotek nih Kak. Nah, apakah murni dia tidak bisa menggunakan tarif tidak bisa menggunakan yang di bawah 500 juta ini? PP tarif UMKM ya, PP 55 ya. 2022. Ya, dilihat dulu Kak. Jadi kalau misalnya itu kan berarti kan wajib pajaknya itu punya usaha. Nah, atas yang penghasilan dari usaha itu, misal tadi kan punya apotek ya, seperti toko kan, berarti kalau menjalankan usaha itu bisa menggunakan aturan yang PP 55 tahun 2022. Jadi tapi khusus untuk penghasilan yang atas usahanya aja. Jadi kalau atas dokternya, atas pekerjaan bebasnya, nanti pakai aturan lainnya. Aturan nanti ada namanya norma perhitungan atas pekerjaan bebasnya. Jadi masing-masing penghasilannya dipisah-pisah gitu ya. Jadi pekerjaan bebas sendiri, kemudian yang atas kegiatan usaha apotek tadi sendiri gitu ya. Jadi yang bisa dikenakan tarif PP 55 atau PP 23 yang sebelumnya itu yang kegiatan apotek tadi. Kemudian usaha ya. Kemudian kalau omsetnya masih di bawah 500 juta, berarti tidak dikenai pajak ya untuk usaha yang apotek tadi ya. Iya. Oke. Nah, Kak Kristi, bisa jelasin nggak Kak Kristi gimana sih simulasinya nih? Simulasi ketika misalnya saya nih, atau tadi dokter tadi punya usaha apotek tadi kan. Nah, bisa simulasiin nggak sih Kak gimana sih cara penghitungan atau kapan saya harus bayar pajaknya seperti itu untuk aturan ini nih terkait yang omset di bawah 500 juta tidak dikenai pajak penghasilan yang PP 55. Oke, kita anggap deh, tapi hitungan dokter nggak saya jelaskan di sini, karena memang hitungannya berbeda. Pokoknya anggap saya praktek dokter all in omset itu dalam 1 tahun sudah dari Senin sampai Jumat, anggaplah 200 juta.
Ini yang dokter atau dokternya. Kemudian saya ada buka apotek, saya jualan barang di apotek. Katakan dalam 1 tahun total omset penjualan barang tanpa dikurangi apapun itu 700 juta. Oke, berarti kan dia total 900 juta. Cuma yang dokter ini dipisahkan dulu pembukanya. Berarti kita hanya hitung yang 700 juta. Atas yang apotek saja. Jadi ditulis 2 jenis pencatatannya dipisah antara dokter praktek tiap hari dapat berapa sama jualan tiap hari dapat berapa. Karena barang sifatnya mungkin obat, ada yang mahal, ada yang murah, kita anggap sekitar 700 juta. Oke, 700 juta ini kita jabarkan lagi dalam setiap bulannya. Katakan bulan pertama 150 sampai dengan bulan ketiga 150, bulan keempat 150. Berarti kan di bulan keempat sudah mencapai 600 juta. Kemudian dia tiba-tiba tutup di bulan terakhir baru sisanya. Misalnya ya, apoteknya tutup karena sesuatu dan lain hal, dia tidak buka dan dia buka lagi di bulan Desember. Berarti bulan pertama sampai bulan ketiga kan 450. Bulan keempat 150 juta. Berarti kan bulan sampai dengan bulan 4 ini udah 600 juta nih. Kurangi aja 500 juta. Sisanya 100 juta. Itulah yang dibayar 100 juta di masa April, bulan keempat. Berarti dia mulai punya kewajiban untuk pembayaran PPh final ini yang 0,5% itu mulai bulan April ya? April, karena di April dia sudah di atas 500 juta. Yang kemudian yang dikenai 0,5% dari omsetnya itu di bulan April, omset bulan Aprilnya atau gimana Kak Krisi? Atau kan batasnya 500, berarti 600 juta dikurangi dulu 500 juta, sisa 100 juta. Itulah yang dibayar 100 juta dikali 0,5%. Itu untuk bulan pertama ya Kak Krisi? Untuk bulan Aprilnya, iya. Start mulai bayarnya. Start mulai bayarnya dia bulan April, kemudian yang di bulan April itu dia bayarkan selisih dari 500 juta tadi ya? Iya. Jadi kurangi dulu 500 juta. Nah untuk bulan-bulan berikutnya gimana Kak? Nah 500 juta kalikan 100 juta kan berarti 500.000, 0,5%, ya kan ya? Ya betul, 500.000 ya. Hitung dulu nanti salah sebut pula gua kan. Nah, kemudian tadi saya bilang oke lah bulan 5, bulan 6, bulan 7 dia stop, tidak ada pembukaan, tidak buka apotek lah, apoteknya ditutup sesuatu dan lain hal. Kemudian di bulan 9, 10 dia buka sebentar, ternyata ada yang pembelian 50 juta omsetnya, ya kan? Dah di bulan September bayarlah dia 50 juta langsung kali 0,5%. Oke. Nah, kemudian ditutup lagi dan buka lagi di bulan Desember 50 juta lagi omsetnya, kalikan lagi dengan 0,5%. Oke, berarti kalau dari yang Kak Kristi bilang, dia itu startnya tadi bulan April, kemudian setelah bulan April, dia kalau misalnya di bulan lain setelah itu ada penjualan atau ada omset, berarti dia sudah mulai menyetorkan ya Kak ya? Iya, betul. Sudah menyetorkan dan itu nilainya bisa jadi fluktuatif ya? Fluktuatif. Tidak sama 100 juta gitu ya? Karena kan agak jarang ya kalau usaha itu nilainya 100 juta, semua berarti disesuaikan dengan kondisi di bulan itu. Iya. Kalau misalnya bulan itu ada kegiatan usaha, setelah mencapai 500 juta, berarti disetorkan ya Kak Kristi ya? Iya, benar. Kalau nggak ada kegiatan usaha, berarti tidak disetorkan. Oh. Yang kita lihat itu 1 tahun pajak, mau dia tutup buka, atau buka tiap hari, atau buka 1 hari saja dalam 1 bulan. Pokoknya yang kita lihat itu dalam 1 tahun pajak. Oke, dalam 1 tahun pajak. Oke. Kemudian tadi saya mau nyinggung balik lagi nih. Tadi kan Kak Ari bilang ya ngelihat omset tahun lalu ya. Kalau omset tahun lalu ternyata udah di atas 4,8, tahun lalu dia pakai yang 500 juta nih Kak. Yang PP 55 nih 0,5%. Kemudian ternyata omset tahun lalu dia dalam 1 tahun kemarin setelah lapor SPT ternyata omsetnya udah di atas 4,8 miliar. Nah di tahun ini boleh nggak sih dia pakai yang tarif PP 55 ini 0,5%?
kayak gitu. Nah, kemudian tadi Kak Ari juga nyampaikan bahwa pelaporan SPT tahunan sebelum tanggal 31 Maret ya Kak. Kemudian tambahan juga dari Kak Kristi tadi, kita sama-sama proaktif ya, baik itu wajib pajak sama petugas pajak. Kalau misalnya ada hal yang bingung, silakan ditanyakan karena sudah ada jabatan penyuluh pajak nih ya. Yang mungkin kalau ditanya semuanya tahu kali ya. Google-nya sambil belajar. Google-nya kantor pajak nih, Google kantor pajak.